Shalom, saudara kasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Saya mengajak kita langsung saja untuk kita membahas tentang berkolaborasilah, jangan terpecah. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Apa itu kolaborasi? Jadi kurang lebih adalah sebuah proses kerjasama 2 atau 3 orang lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Dan kalau kita bicara tentang kehidupan bergereja, saudara kasih Tuhan, maka saya mau katakan bahwa saudara, gereja adalah sebuah komunitas yang di dalamnya beragam etnis, multi ide, bahkan di dalamnya juga beragam keinginan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kondisi ini seringkali memunculkan yang namanya gesekan, rentan dengan adanya konflik, karena setiap orang mesti ingin setiap gagasannya diperhitungkan, setiap gagasannya diterima oleh banyak orang. Saudara kasih Tuhan, ini juga yang terjadi dalam komunitas gereja yang ada di Korintus, sehingga mereka muncul yang namanya golongan Apolos, golongan Petrus, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Mereka berpendapat bahwa mereka yang paling benar antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tandaskan buat saudara bahwa ketika kita berada dalam sebuah komunitas gereja, maka mau tidak mau kita akan berbenturan dengan banyak kepentingan. Kita berbenturan dengan banyak ide, kita berbenturan dengan banyak keinginan antara satu dengan yang lain. Tapi kembali saya ingatkan saudara kepada doa Tuhan Yesus yang ada dalam Yohanes pasal yang ke-17, di mana di sana Yesus ingin supaya gerejanya itu memiliki satu kesatuan. Lebih lanjut lagi, Petrus mengatakan dalam firman-Nya dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10, saudara-saudara, atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta supaya kalian semua seias kata, supaya jangan ada perpecahan di antaramu, hendaklah kalian bersatu, sehati, dan sepikir. Rasul Paulus memberikan kunci bagaimana kita sebagai umat Tuhan kita bisa kolaborasi antara satu dengan yang lain. Kuncinya ada 3, saudara kasih Tuhan. Umat Tuhan harus yang pertama, satu kata, satu hati, dan satu pikiran. Ketika hidup kita masih dikuasai dengan manusia lama kita, maka untuk kita berkolaborasi itu bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena manusia bergerak dengan egosentrisnya masing-masing. Manusia tadi seperti saya katakan, maunya pendapatnya diterima, diperhitungkan, dan apapun yang menjadi kemauannya itu bisa dituruti, saudara kasih Tuhan. Dan ketika pendapatnya itu ditolak atau mungkin tidak diperhitungkan, maka banyak orang pada akhirnya keluar dari gereja. Sebaliknya, kalau saya dan saudara memiliki kehidupan di mana manusia baru menguasai saya dan saudara, saya percaya untuk kita berkolaborasi bukanlah hal yang sulit. Karena orang yang memiliki kehidupan dengan kualitas manusia baru, dia tidak akan mempertahankan egonya dalam sebuah hubungan antara satu dengan yang lain. Dia akan bisa menerima kelebihan, kekurangan orang lain, dia akan bisa menyikapi setiap hal yang terjadi dalam sebuah komunitas. Bahkan menaruh setiap pendapat, menaruh setiap gagasan itu dalam satu wadah. Untuk apa sih? Untuk dibicarakan lebih lanjut, dicari kelebihan kekurangannya, sehingga setiap pendapat bisa melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dengar baik-baik, saudara kasih Tuhan. Proyek kita adalah proyek ilahi, sebuah proyek yang besar, yang tentunya nggak bisa dikerjakan oleh satu orang, tapi dikerjakan oleh banyak orang. Dari kepemimpinan sebagai gembala, pengurus, sampai dengan jemaat, semua bisa berkolaborasi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ayo, kita jalin kesatuan, kita berkolaborasi bersama-sama, baik dalam hidup gereja, hidup rumah tangga, dan saya percaya berkat Tuhan tercurah bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.